Analisa Falas. Analisa Falas. Ya, Mario, kalau misalnya kita lihat rupiah kita untuk minggu ini lumayan menguat dibanding minggu lalu dan sepertinya meneruskan penguatannya jadi 14.965-an ya. Nah, apa yang terjadi nih, Mario? Dan mungkin bisa di-review sedikit yang minggu lalu seperti apa? Ya, minggu lalu juga di Pasar sudah kita bahas ya bahwa potensi selama sepekan itu dia memang ada potensi untuk menguat dan kebetulan angkanya juga hampir pas, yaitu kita memproyeksikan angka di 15.200 sampai dengan 15 ribuan. Oke, sebenarnya kalau menurut saya ini kelanjutan dari minggu sebelumnya ya. Jadi rupiah kita memang berpotensi menguat. Jadi singkat saja, terutama terkait dengan SVB ya yang bermasalah, kemudian masuk ke bulan Ramadan, mungkin ini juga ada permintaan rupiah yang cukup tinggi. Lalu efek dari dovish-nya Amerika, saya kira ini menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan dolarnya melemah, secara otomatis rupiah kita cenderung menguat. Namun kalau kita lihat dari angka, Mas Budi, itu minggu lalu itu penguatan kita cukup lumayan ya, di 1,06%, dan dolarnya hanya melemah 0,59, dan hari ini kita lihat rupiah kita ditutup kembali lagi menguat sekitar 20 poin di 0,13%. Ya, penyebabnya seperti tadi saya bilang yang kelanjutan dari minggu lalu. Namun kalau menurut catatan data di minggu lalu juga ada capital inflow yang cukup besar ya, yaitu sekitar 10,97 triliun, di mana 8,3 triliun itu di SBN dan 2,6 triliun itu di pasar modal. Nah, sebenarnya apa fenomena yang kita lihat seperti ini adalah kalau menurut saya secara pribadi ini ada peralihan aset ya dari pemilik modal untuk menghindari market barat terlebih dahulu, karena kita tahu ada beberapa case ya, Bank SVB, kemudian Credit Suisse juga bermasalah. Akhirnya mereka mengalihkan kepada negara-negara yang cenderung safe, yang cenderung lebih aman, cenderung jauh dari hiruk pikuk efek dari bank-bank tersebut, dan mungkin pilihan salah satunya adalah di Indonesia. Mereka masuk ke surat berharga negara ya, yang relatif aman di sini. Nah, ini yang menurut saya mendongkrak rupiah kita itu cukup stabil penguatannya. Lalu kalau dari sisi US-nya sendiri, di minggu lalu itu ada data GDP per kuartalnya itu turun dari 3,2% sebelumnya menjadi 2,6%. Kemudian data inflasi PCE dari Amerika juga turun. Artinya apa? Artinya dua hal ini menyebabkan kemungkinan The Fed akan tetap di wilayah yang cenderung dovish. Dan hal ini yang saya kira menyebabkan rupiah kita cenderung sekali lagi menguat ya. Nah, kemudian itu sedikit evaluasinya. Kemudian untuk proyeksinya sekarang saya melihat untuk proyeksi rupiah kita di minggu ini khususnya ada potensi mungkin terjadi koreksi ya, artinya penguatan yang sudah cukup besar ini akan ada sedikit koreksi dengan range angka saya perkirakan mungkin akan bermain tipis di 14.950-an sampai dengan 15.050-an. Apa dasarnya? Yang satu itu adalah ini sekali lagi ini bukan pelemahan dalam arti akan menjadi tren, ini cenderung koreksi. Yang pertama adalah penguatan tajam, kemudian yang kedua kalau kita lihat terakhir beberapa hari terakhir itu ada isu tentang pemangkasan produksi minyak. Ya, kalau pemangkasan produksi minyak mungkin saya perkirakan ini akan terjadi kenaikan harga minyak, dan biasanya ini sedikit diikuti oleh terkoreksi atau sedikit menguatnya US dollar, karena permintaan akan US dollar mungkin akan sedikit meningkat untuk belanja minyak yang harganya mahal. Nah, atas faktor ini saya memperkirakan mungkin 1-2 hari ke depan akan bergerak koreksi, tapi juga tidak terlalu banyak. Artinya kalau secara pergerakan mungkin tidak terlalu besar juga. Di sisi lain hari Jumat ini akan ada laporan non-farm payroll. Ini juga salah satu faktor
faktor yang menurut saya akan membuat market USD itu tidak terlalu volatil. Ya, kalau untuk rupiah kita ya seperti tadi angkanya diproyeksikan antara 14.950 sampai dengan 15.050. Kurang lebih seperti itu untuk rupiah kita, Mas. Ya. Kemudian bagaimana dengan hard currency seperti pound sterling dan juga euro nih, Pak? Kalau hard currency khususnya pound sterling dan euro untuk minggu ini saya melihat masih cenderung ada data yang cenderung menguatkan, ada data yang cenderung melemahkan. Saya kurang begitu interest untuk melirik dua mata uang. Tapi kalau misalnya pelaku pasar ingin coba melihat yang sedikit berpeluang, saya cenderung merekomendasikan untuk melihat dolar Kanada. Kanada, oke. Ya, kenapa dolar Kanada? Karena ya seperti tadi kita bilang ada kenaikan harga minyak. Kanada sebagai salah satu negara penghasil minyak, saya kira dia juga akan terkena imbas dengan mungkin kenaikan harga minyak. Ya, sehingga untuk minggu ini untuk currency di luar rupiah saya coba untuk sedikit merekomendasikan untuk sell di Australia Kanada dan juga sell di US dollar Kanada. Ya, jadi dua mata uang itu, tapi kembali lagi ini adalah proyeksi atau prediksi market, tetap disclaimer ya. Betul. Kemudian yang terakhir nih, untuk emas gimana nih, Pak Rio? Ya, untuk emas saya pikir sebenarnya dari sebelumnya saya sudah sering mungkin di beberapa forum emas ini saya melihat kecenderungannya masih dalam tren naik. Artinya apa? Kalau ingin dimanfaatkan mungkin menunggu market jika ada penurunan yang cukup tajam, ya misalnya sekitar penurunan 20-30 dolar. Saya pikir itu menjadi momen yang cukup bagus untuk ambil posisi. Ya. Baik Pak Rio, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya sore hari ini. Sukses dan sehat selalu, Pak Rio. Ya, sama-sama, Mas. Ya. Baik, Mitra Bisnis, demikian trader dan analis pasar uang Rio Lee dalam analisa falas. Saya Tribudi Utama. Mitra Bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu Mitra Bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.